besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kembali lagi saya hadir bersama-sama dengan saudara untuk membawakan firman Tuhan yang saya percaya akan membangun kita semua. Dan doa kami setiap saudara berada dalam keadaan baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya hari ini berjudul tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Semua kita sepakat bahwa kita berada di masa yang boleh saya katakan adalah masa pemulihan sedang terjadi hari-hari ini. Dan ada begitu banyak prediksi yang kita dengar tentang hal-hal yang sehubungan dengan COVID-19. Yang pertama, kita sudah mendengar mungkin bahwa kita akan memakai masker dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Bahkan juga ada prediksi yang mengatakan bahwa virus corona akan kelihatannya akan cukup sulit untuk ditemukan, perlu waktu yang cukup panjang karena jenis virus ini sama dengan atau mirip dengan virus HIV yang semua kita tahu bahwa sampai hari ini belum ditemukan vaksinnya. Bahkan juga prediksi mengatakan bahwa kurang lebih 2 tahun ke atas atau sampai 3 tahun lebih ekonomi baru bisa dapat dipulihkan kembali dengan normal. Dan masih banyak lagi yang bisa kita dengar, prediksi-prediksi yang kita dengar hari-hari ini. Tapi saya mau mengatakan bahwa apapun yang terjadi, mari kita terus berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan. Saudaraku, ketika kita mengalami masa sulit yang berkepanjangan, akan sungguh-sungguh bisa menimbulkan degradasi iman kita, sehingga berujung kepada keraguan, kebimbangan, ketakutan, bahkan juga kekhawatiran. Tapi saya mengatakan bahwa apapun keadaan saudara dan saya pada pagi hari ini, atau apapun keadaan kita pada pagi hari ini, akibat atau dampak daripada corona atau COVID-19, mari kita terus percaya, jangan hilang pengharapan saudara, karena firman Tuhan saya percaya, firman Tuhan hari ini akan sungguh-sungguh menguatkan, membangun kita.
Mari kita berdoa sebentar. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba yang menyampaikan, Engkau kuduskan, dan juga Engkau urapi setiap jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Firman Tuhan saya terambil dari Ulangan 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat yang ke-8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu, janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kitab Ulangan ini berisi mengenai hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan yang diberikan kepada Yosua dan generasinya, atau generasi baru bangsa Israel melalui Musa, supaya mereka sungguh-sungguh memegang hukum Tuhan dan hanya boleh menyembah Allah yang esa. Dan di pasal 31 ini adalah pesan Tuhan yang terakhir, pesan Musa yang terakhir yang Tuhan berikan melalui Musa kepada Yosua dan seluruh generasi Israel pada waktu itu, agar mereka tidak lagi bergantung kepada Yosua, karena kepada Musa maksud saya, karena Musa sudah berusia 120 tahun dan dia sudah cukup tua. Dan Musa mengajarkan kepada mereka supaya mereka hanya bergantung dan beriman kepada Allah saja, yaitu Allah yang esa, yang akan memimpin mereka menyeberang sungai Yordan dan menaklukkan tanah perjanjian. Karena Dia, Tuhan, adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Bapak Saudara, mengapa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan? Kita sudah baca tadi ayatnya. Yang pertama, Dialah yang berjalan menyertai kita. Artinya apa saudara? Arti daripada Dia berjalan menyertai kita, artinya Tuhan aktif hadir dalam segala keadaan. Baik itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Dia aktif hadir. Bahkan hari ini pun, jam ini pun, waktu ini pun, Dia ada bersama saudara dan saya pada pagi hari ini. Kita rasa atau tidak rasa, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia pasti hadir dalam setiap kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang omnipresence. Mengapa kehadiran penyertaan Tuhan itu begitu sangat penting buat kita? Karena manifestasi kehadiran Allah itu lebih penting dan sumber kuasa yang membawa kelepasan dan pemulihan serta kesembuhan, bahkan kemenangan bagi kita. Kita semua ingat cerita bangsa Israel ketika mereka disertai oleh tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang maupun tiang api pada waktu malam. Tuhan menyertai mereka. Bahkan di Kejadian 38 sampai 39 bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Sekalipun Yusuf dibuang di sumur buta, dia masuk penjara, bahkan dia dicobai, tapi oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena Tuhan hadir senantiasa dalam hidupnya, Yusuf walaupun dia harus menunggu selama 15 tahun, visi dan mimpinya tercapai. Dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Kemudian di Kejadian 33 ayat 15, Musa ketika Tuhan suruh dia memimpin bangsa Israel, Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, jika Engkau sendiri tidak menyertai kami, jika Engkau sendiri tidak hadir di tengah-tengah kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, artinya apa? Dari contoh ini kita melihat bahwa kehadiran Tuhan, manifestasi kehadiran kuasa Tuhan begitu penting bagi perjalanan hidup saudara dan saya. Oleh karena itu apa saudara? Dia Tuhan dapat diandalkan karena Dia senantiasa menyertai dan hadir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kisah Para Rasul 16, ketika Paulus dan Silas dalam penjara, mereka ada di tengah-tengah bagian daripada penjara itu. Mereka di tengah-tengah maksimum pengawasan yang maksimum. Tapi ketika mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan menyertai dan memanifestasikan kuasanya. Maka seluruh rantai yang mengikat mereka
itu terlepas, saudaraku. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, kita boleh lakukan apa saja, tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, maka apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sia kita membangunnya. Ada amin, saudara. Saudara, kita memerlukan, bahkan sangat memerlukan kehadiran aktif dari Tuhan atau penyertaan Tuhan dalam saudara saya, bahkan untuk memasuki adaptasi hidup yang baru di hari-hari ke depan. Kita perlu Tuhan, saudaraku, karena hari-hari depan adalah hari-hari yang belum pernah kita lewati. Dan saya mau mengatakan begini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan, karena Dia aktif hadir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, mengapa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan? Ia tidak akan membiarkan kita. Kata tidak membiarkan dalam terjemahan lain artinya Dia tidak mengabaikan kita. Dengar baik, saudara. Tuhan tidak mengabaikan doa-doa kita. Tuhan tidak mengabaikan iman kita. Tuhan tidak mengabaikan visi kita. Tuhan tidak mengabaikan pengharapan kita. Dia mendengar dan Dia memperhatikan setiap keluh kesah, setiap impian, setiap pengharapan mungkin yang tidak sempat kita sebutkan. Dengar baik, Tuhan tidak mengabaikan. Tuhan memperhatikan itu. Semua saudara mungkin pernah teringat cerita tentang kisah tentang Yabes di dalam 1 Tawarik pasal 4. Yabes, saudara, begitu menderita, bahkan arti namanya adalah saja menderita. Ibunya memberikan dia nama Yabes karena dia dilahirkan dengan penuh kesakitan. Tapi kemudian Yabes terus berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan hasilnya, saudara, Tuhan tidak mengabaikan doa Yabes. Tuhan mendengar dan akhirnya Yabes dia diberkati lebih daripada saudara-saudaranya. Dengar baik, Tuhan tidak mengabaikan doa saudara. Tuhan tidak mengabaikan iman dan visi saudara. Dia memperhatikan dan Dia mendengarkannya. Oleh karena itu teruslah berdoa, terus minta kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan tidak mengabaikan. Hanya masalah waktu saja. Sudah tertulis dalam Markus 11 ayat 24 bahwa apapun yang kamu minta, percaya bahwa engkau sudah menerima, maka itu akan menjadi milikmu. Sekali lagi saya mau mengatakan, Tuhan tidak mengabaikan kita. Dia tidak mengabaikan doa-doa kita. Dia tidak mengabaikan pengharapan dan mimpi kita. Tetapi Dia memperhatikan, Dia sedang mendengarkan. Bahkan sebagaimana Dia menjawab Yabes, Dia pun akan menjawab saudara. Ada amin, saudara? Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan? Dia tidak akan meninggalkan kita. Kata meninggalkan dalam bahasa Inggris dikatakan to depart from atau to leave behind. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan tidak akan pergi meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pergi menjauh dari kita. Tuhan tidak akan pergi meninggalkan kita di belakangnya jauh. Karena ketika kita berpikir ketika kita membuat sebuah kesalahan, kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kabar baiknya tidak, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kesalahan kita, apapun situasi yang kita hadapi hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah pergi menjauh dari hidup kita. Contoh yang nyata dalam Alkitab, bagaimana Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, Tuhan tidak meninggalkan mereka, bahkan Tuhan mendatangi mereka. Justru Dia menunggu dan mendatangi mereka. Tuhan tidak, bahkan saya mengatakan bahwa Tuhan tidak menyangkal sifat dan karakternya. Dia adalah Tuhan yang suka untuk mendekat kepada kita. Dia adalah Tuhan yang suka mendatangi kita. Dia tidak pernah menolak kita, tapi dia terus akan menerima kita apapun keadaan kita. Satu cerita yang baik di Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, seorang anak yang hilang. Ketika dia berdosa kepada bapaknya, dia foya-foya, dia hidup dalam imoralitas. Dia pergi jauh dari bapaknya. Tapi ketika dia kembali, apa yang terjadi, saudara? Bapaknya justru lari, menyambut dia, memeluk dia, walaupun dia masih dalam keadaan kotor dan berbau. Bapaknya tidak suruh pergi dulu mandi dulu atau cuci bajumu dulu baru boleh datang kepada saya. Tidak demikian. Dalam keadaan yang berbau, dalam keadaan yang kotor, saudaraku, bapaknya memeluk dia. Saya mengatakan begini, apapun dengan kita pada hari ini, mungkin kita sedang hilang pengharapan,
kita lemah, bahkan mungkin kita sedang berdosa, dengar baik, Tuhan sedang menyambut kita, menunggu kita. Dia mau memeluk saudara dan saya. Dia mau mengampuni kita. Kenapa? Karena dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia sedang menunggu saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana iman bangsa Israel atau generasi Yosua, mereka percaya hanya kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Musa. Yang mereka andalkan hanya Tuhan yang dikatakan Tuhan yang Esa, Allah Abraham dan Israel. Oleh karena iman mereka yang hanya mengandalkan Tuhan, kita semua tahu Tuhan memberikan mereka kekuatan, kuasa untuk mereka menaklukkan tanah perjanjian. Saudaraku, pesan yang sama buat kita. Demikianlah iman kita pada hari ini. Iman yang hanya mengandalkan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan, membawa kita kepada pemulihan, kesembuhan, bahkan membawa kita untuk memperoleh setiap janji-janji Tuhan. Ada amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadikan kami umat yang sungguh-sungguh percaya dan hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Engkau Allah yang sanggup membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengabaikan setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Aku berdoa pada hari ini, biarlah firman ini dimateraikan oleh Roh Kudus-Mu, membangun setiap kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi. You